Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video kali ini saya Asmaida Salma, NIM 183131037 dari kelas Biawat 4D dari IAIN Surakarta akan memberikan gambaran sedikit bagaimana kita menyeting kelas di pendidikan anak usia dini. Dan sebelum lebih dalam lagi dalam membahas setting kelas ini, saya akan berbicara sedikit tentang model pembelajaran. Berbicara mengenai model pembelajaran, pastilah banyak jenisnya. Tapi untuk kali ini saya hanya akan menjelaskan salah satu di antaranya, yaitu model pembelajaran sentra. Dan untuk model pembelajaran sentra ini pertama kali diterapkan di Florida, Amerika Serikat dengan dipelopori oleh Pamela Phelps, di mana dalam model pembelajaran ini sendiri merupakan perpaduan antara model-model pembelajaran ataupun teori-teori pembelajaran yang ada di anak usia dini, yaitu seperti Vygotsky, Jepiase, Howard, dan lain-lain. Dan ciri khusus yang melekat di dalam model pembelajaran sentra yaitu yang pertama, berpusat pada anak, yang kedua, guru sebagai fasilitator ataupun motivator, yang ketiga, dilakukan dengan cara bermain, yang keempat, memiliki 4 pijakan. Dan kali ini saya akan memberikan gambaran tentang menyeting kelas dengan model pembelajaran sentra seni. So, tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya di dalam model pembelajaran sentra ada 4 pijakan. Untuk yang pertama ada pijakan lingkungan, di mana di dalam pijakan ini kita menyiapkan RPPH, alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian menyeting tempat atau kelas yang akan kita gunakan untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pijakan awal, di mana dalam pijakan ini kita mengajak anak-anak untuk berkumpul atau duduk melingkar di sini. Kemudian selanjutnya dapat dilanjutkan dengan langkah-langkah atau tahap-tahap berikutnya, yaitu ada yang pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan doa. Anak-anak, sebelum pembelajarannya dimulai, marilah kita berdoa dulu. Dibaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, menanyakan kabar. Anak-anak, guru mau tanya kabar dari semuanya. Bagaimana kabarmu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat, senyum ceria, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar, yes, oke. Nah, setelah itu yang keempat adalah kreasi tepuk semangat atau menyanyikan tepuk. Misalkan anak-anak, guru mau cek dulu semangatnya. Tepuk semangat, semangat. Kemudian yang kelima adalah absensi, jadi menandakan kehadiran dari anak-anak yang hadir. Kemudian yang keenam, memperkenalkan permainannya atau menyisipkan materi sesuai dengan tema yang kita angkat. Kemudian yang ketujuh adalah mensepakati peraturan dari permainan yang kita lakukan, atau di mana guru mengajak anak-anak untuk berdiskusi mengenai peraturannya. Jadi misalkan ketika ada beberapa anak yang melanggar atau tidak memenuhi kesepakatan peraturan yang ada, anak-anak diberi hukuman atau sanksi yang tidak memberatkan tetapi mendidik. Misalkan anak didik yang melanggar diberi hukuman berupa memurojaah hafalan sebelum dia pulang. Jadi sebelum pulang dia harus memurojaah hafalan dulu. Kemudian setelah hal-hal tersebut dilakukan, persilahkan anak untuk minum terlebih dahulu atau bergantian ke toilet. Dan setelah itu juga minta anak untuk duduk kembali
untuk mempersiapkan atau melanjutkan kebijakan selanjutnya. Dan selanjutnya atau lebih tepatnya kebijakan selanjutnya, di sini kita ajak anak-anak atau murid-murid kita untuk diperkenalkan permainannya ataupun kegiatannya. Nah, di sini ada 4 kegiatan atau 4 permainan, di mana temanya adalah tanah air, subtemanya adalah keberagaman Indonesia, dan untuk subtemanya adalah agama Islam. Kegiatan yang pertama ini ada memilih plastisin ke dalam lambang Allah. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu alat dan bahannya. Di sini alatnya atau bahannya itu adalah plastisin saja. Kemudian setelah kita sampaikan alat dan bahannya, kita sampaikan tentang apa itu Allah. Allah itu siapa? Kemudian selanjutnya persilahkan anak untuk memulai kegiatan pembelajaran atau permainannya. Dan di dalam anak memulai pembelajaran atau kegiatannya, tidak diharuskan anak mengikuti arahan warna yang dipilih oleh guru atau pendidiknya, tetapi anak boleh memilih secara bebas atau sesuai dengan keinginannya. Kemudian untuk kegiatan atau permainan yang kedua ada menempelkan sedotan dan kertas origami ke dalam gambar masjid. Dan untuk alat dan bahannya itu antara lain ada lem, ada sedotan, ada kertas origami, di mana warna-warnanya itu ada kuning, ada pink, ada hijau, ada merah. Dan untuk kertas origaminya juga sama seperti halnya warna dari sedotan. Dan untuk setelah dijelaskan alat dan bahannya, kita jelaskan apa itu masjid. Bagi umat Islam masjid itu untuk apa, dan setelah itu persilahkan anak untuk memulai permainannya. Dan untuk yang ketiga ada kegiatan meronce. Dengan kata lain, alat dan bahannya itu adalah tali kenur bisa, kemudian ada mani-mani. Dan kenapa kegiatan ini dilakukan, yaitu mengajarkan anak tentang apa itu bacaan zikir. Jadi kita jelaskan bacaan zikir itu apa saja dan bagaimana bacaannya. Kemudian yang terakhir atau kegiatan keempat, di sini ada mewarnai gambar dari anak yang perempuan dan anak laki-laki yang memakai baju atau pakaian sesuai dengan aturan Islam. Kemudian kita sampaikan alat dan bahannya. Yang pertama itu ada krayon atau juga bisa menggunakan pensil warna. Setelah itu kita sampaikan kenapa pakaian yang sesuai dengan aturan Islam bagi perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan itu menutup aurat seluruh badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Kemudian yang laki-laki itu menutup aurat dari pusar sampai lutut. Dan setelah itu persilakan anak untuk memulai permainannya. Cara yang pertama, memilih plastisin sesuai dengan pola lambang Allah. Cara mainnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke kegiatan cara bermain yang kedua. Kita ambil yang panjang dulu untuk yang bagian bawah. Nah, itu nanti ditempelkan di sini, tapi untuk sebelum ditempelkan kita pakai lem
sampai 1 sampai 10 tidak apa-apa. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya yaitu mewarnai. Seperti ini hasil dari pewarnaan pada kegiatan atau pembelajaran yang keempat. Itu cara bermainnya, dan di saat ini termasuk dalam pijakan saat main, di mana guru memiliki peran yang pertama mengarahkan anak didik jika salah di dalam bermain. Misalkan suatu kondisi anak menempel sedotan keluar dari jalur atau gambar masjidnya, maka guru berupaya untuk menyampaikan bahwasanya itu salah dan membantu anak untuk membenarkannya. Kemudian yang kedua, guru memotivasi dan menjadi fasilitator ketika anak bermain. Kemudian yang ketiga, ketika anak sedang bermain, guru dapat mendokumentasi kegiatan anak di dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, guru membuat catatan sebagai bahan penilaian harian anak. Untuk selanjutnya, yang keempat adalah pijakan setelah main. Jadi di dalam pijakan ini, hal yang pertama dilakukan adalah mengajak anak untuk membereskan mainan yang telah digunakan di dalam kegiatan atau permainan. Kemudian yang kedua adalah berkumpul dalam circle time, atau di mana guru atau murid atau anak didik berkumpul lagi membentuk lingkaran di sini seperti tempat di pijakan awal. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan perasaan kepada anak terhadap permainan yang dilakukan. Anak-anak, tadi kan kita sudah main, gimana perasaannya? Alhamdulillah kalau senang. Kira-kira dari permainan tadi mana yang paling disukai ya anak-anak? Itu. Kemudian setelah itu yang keempat adalah mengeksplor pengalaman terhadap apa yang dimainkan. Jadi kita mengajak anak untuk menerapkan pengalaman dari permainan yang dilakukan, atau dengan kata lain menanyakan kepada anak, kira-kira dari permainan tersebut apa sih yang dapat kita pelajari anak-anak? Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mengajak anak-anak tidak lupa bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, kemudian baru setelahnya berdoa. Itu tadi sekilas gambaran mengenai bagaimana kita menyeting kelas di pembelajaran ataupun pendidikan anak usia dini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.